Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku yang di luar sana, baik di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu bersama-sama mengikuti contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita melanjutkan kembali kajian tentang hawa nafsu yang kedua. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya selama ini kita sangat amatlah jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang babakan batiniyahnya. Yang dikaji di sini bukan babakan syariatnya, akan tetapi babakan hatinya, babakan batiniyahnya. Karena ada ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmu syariatmu. Dan Allah tidak memandang sebanyak-banyak pun apapun yang kau ibadahkan, yang kau amalkan. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Yang kita tauhidkan di hati kita selama ini, yang kita esakan di hati kita selama ini, siapa? Allah kah ataukah masih hawa nafsu yang kita tauhidkan, yang kita esakan selama ini di hati kita? Hanya itu, sobat. Hanya itu. Jadi bila babakan hatinya benar, jadi bila babakan hatinya suci dari yang selain Allah, maka sucilah seluruh syariat-syariat yang diperbuatnya. Maka sucilah ilmu-ilmu yang dimilikinya. Maka sucilah syariat-syariat yang dijalankannya. Karena bila imannya benar, jadi bila imannya sesuai dengan yang diajarkan atau yang dikondisikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mensucikan hati, mensucikan Allah, hati mensucikan kehuduran Allah daripada mensucikan kehuduran diri manusianya di hatinya, maka semuanya akan suci kembali suci. Jadi lewat apa? Lewat kembalinya kerajaan-kerajaan hawa nafsu kepada
asalnya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu dipaksa, diusir, diperintah bersujud kepada Adam secara paksa. Jadi kita wajib memaksa hawa nafsu kita, memaksa iblis dan setan yang ada di dada kita bersujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bersujud bukan bersujudnya seperti sujudnya sholat. Bersujud itu maksudnya kembali. Makna hatinya, makna hakikatnya bersujud itu kembali ke asal kejadiannya. Itulah yang dimaksud makna bersujud. Maka dari itu ketika kita sholat, kita bersujud mencium tanah. Mencium dasar tanah yang kita tempati, itu maksudnya disuruh kembali ke Adam. Disuruh meleburkan kembali ke asal kejadiannya, dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali ke Allah. Jadi hakikat makna bersujud itu adalah kembali. Kembalinya hati kepada Allah. Kembalinya wujud manusianya kepada wujudullah. Kembalinya hidup manusianya kepada hayatullah. Kembali lagi kekuasaan manusianya kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hakikat bersujud di sisi Allah. Maka dari itu, tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa beragama dan bertuhan secara benar, seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita hanya mencontoh syariat-syariat kemanusiaan Kanjeng Nabi Muhammad saja. Karena di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, pasti mata kita, pasti perhatian kita condong hanya kepada badaniah saja. Condong kepada laku syariat-syariat badaniah yang bisa kita lihat saja. Jadi bila kita memandang manusia atau memandang makhluk sesuai dengan keadaan hati kita, bila di dalam hati kita ini yang wujud jadi Tuhan hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah, maka yang dihadapnya, maka yang dipandangnya di hati kita hanyalah makhluk-makhluk saja. Takkan bisa kita kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahullah, tak bisa. Bila di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang jadi raja, yang jadi Tuhan di dalamnya. Contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan kepada Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah. Bila diluaskan selama ini, kita merasa diri kita yang hidup. Kita merasa diri kita sebagai yang memiliki badan. Selama ini kita yang merasa kitalah yang bisa duduk.
kitalah yang bisa berdiri, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa mandi, kitalah yang bisa makan, kitalah yang bisa minum, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa ibadah, kitalah yang bisa tahlilan, kitalah yang bisa istighosaan, kitalah yang bisa sholawatan, kitalah yang bisa bekerja, kitalah yang bisa memasak, kitalah yang bisa sukses, kitalah yang bisa mulia, kitalah yang bisa berbangga-bangga diri, semuanya dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi takkan bisa seperti yang dicontohkan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad yang hatinya selalu menghudurkan hayatullah daripada menghudurkan hayatun nasnya. Selalu mensucikan Kanjeng Nabi Muhammad, selalu mensucikan di hatinya hayatullah daripada hayat Muhammadnya. Jadi hayatullah selalu suci. Bila hidup ini Allah bukan hidup Muhammadnya, maka sucilah seluruh amal perbuatannya. Apapun yang tergerak, yang teraktivitas di dalam aktivitasnya sehari-hari, maka semuanya suci, bersih dari perbuatan manusianya. Jadi inilah keadaan hati yang begini, inilah yang dicontohkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa bersujud kembali kepada Allah, agar kita bisa kembali lagi kepada Allah, agar kita tidak tersesat mentuhankan iblis dan setan di hati kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Maka dari itu didatangkanlah syariat-syariat dari Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam seluruh syariat-syariat yang akan dikerjakannya dikasih kunci untuk masuk di dalam seluruh syariat-syariat itu, yakni kunci apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, diawali dengan niat dan di akhir niat ada kunci password masuk untuk mi'raj kepada Allah, untuk ketemu Allah, untuk berjumpa Allah, yakni di dalam kata lillahi ta'ala. Inilah tujuan-tujuan syariat dipersembahkan, diperuntukkan bagi umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mengikuti jejak-jejak nabinya. Jadi mengikuti jejak-jejak nabinya itu bukan syariatnya saja, yang terpenting di sini keadaan hatinya. Karena Allah tidak memandang syariat-syariatmu, Allah tidak memandang apa yang kau perbuat, tidak memandang ilmumu, akan tetapi memandang hatimu. Siapa yang kau pertuhankan di dalamnya, siapa yang kau hudurkan di dalamnya, siapa yang kau wujudkan di dalamnya, siapa yang hidup di dalamnya. Nah, jika masih kemanusiaanmu yang menguasai di dalamnya, kita jauh dari rahmatnya Allah. Kita jauh dari apa yang dituntunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh.
contoh manusia yang termulia. Jadi bila kita tidak mencontoh manusia yang termulia, khususnya hati, babagan hati, maka percuma apa yang kita kerjakan, maka percuma kehidupan ini. Karena seakan-akan kita ini berjalan sendiri. Seolah-olah kita ini sebagai wayang bisa jalan sendiri tanpa sang dalang. Kita bisa mentuhani diri kita sendiri selama ini. Apa buktinya? Allah tidak wujud di hati kita. Allah tidak hidup di hati kita. Allah tidak kuasa sedikit pun di hati kita. Allah tidak ada kehudurannya sedikit pun di hati kita. Karena selama ini yang hudur sebagai raja di rajanya hati kita adalah diri kita sendiri. Itulah bukti-bukti kekuasaan singgah sana musuh hawa nafsu kita dan lembah iblis dan setan. Itulah lembah neraka itu. Jadi mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit mengubah hati kita. Mengubah hati kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dari alam kemanusiaan menuju alam ketuhanan. Jadi inilah yang dicari oleh Kanjeng Nabi Muhammad selama 15 tahun di Gua Hira, mencari iman tauhid yang seperti ini. Jadi ketika sebelum syariat didatangkan, sebelum Kanjeng Nabi diutus menjadi Nabi, sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi beriman dulu, yakni mengenal siapa Allah yang menciptakannya, mengenal siapa Allah yang mewujudkannya, mengenal siapa Allah yang menghidupkannya, mengenal siapa Allah yang menguasainya. Jadi ketika sudah mengenal Allah, maka leburlah, maka adamlah kedirian hawa nafsu Muhammadnya di hatinya. Jadi kisah-kisah Kanjeng Nabi Muhammad itu semuanya sudah ada di dalam hati kita. Sudah nyata di dalam Al-Quran Qadim, di dalam hidup ini. Karena tanpa hidup kita tak akan bisa menyaksikan kisah-kisah risalah-risalah kenabian. Tanpa hidup kita tak akan tahu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi semuanya bersumber daripada hidup itu sendiri. Dengan hiduplah kita mengenal Al-Quran, dengan hiduplah kita mengenal Al-Hadis, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para nabi, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para rasul, dengan hiduplah kita mengenal kisah-kisah para aulia dan para wali. Jadi sebenarnya sumber dari segala sumber yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hayatullah. Mari kita lanjutkan arti dari surat Al-Anfal ayat ke-17 yang kita baca di episode yang lalu. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar.
Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Apa maknanya? Jadi Allah memberitahukan ini semua agar kita menjadi mukmin, agar kita menjadi Islam di sisi Allah. Karena selama ini kita kan belum Islam di sisi Allah. Kita kan belum mukmin di sisi Allah. Di dalam hati kita seolah-olah kita yang berbuat, bukan Allah yang berbuat. Itu tandanya kita masih kufur. Itu tandanya kita masih ingkar akan kekuasaan Allah selama ini. Tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa dan tidak percaya bila Allah itu bisa menjadi siapa-siapa. Karena seolah-olah selama ini yang bisa apa-apa dan yang bisa menjadi siapa-siapa hanyalah makhluknya, hanyalah diri manusianya. Seolah-olah Allah itu tiada sedikit pun kekuasaan di dalam apa-apa dan di dalam siapa-siapa. Karena selama ini Allah kita goibkan. Karena itulah hati kita selama ini tersesat jalannya. Karena yang kita ikuti sebagai penasehat kita selama ini adalah iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan tak akan pernah mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan selamanya tak akan mau bila dibilang bahwa iblis dan setan itu tidak ada. Maunya pingin ada terus seperti adanya Allah. Pada intinya iblis dan setan itu menyesatkan manusia agar manusia menjadi saingan-saingan Allah. Dan ternyata setan dan iblis selama ini telah berhasil menyesatkan kita semua selama ini. Berhasil iblis dan setan itu. Yakni di dalam hati kita selama ini tidak mau bila yang bisa duduk ini Allah. Bahwa di dalam hati kita selama ini tidak mau dan tidak rela serta tidak ridho bahwa Allah bisa berdiri, bahwa Allah bisa memandikan badan, bahwa Allah bisa memasakkan badan, bahwa Allah bisa memakankan badan, bahwa Allah bisa meminumkan badan, bahwa Allah bisa mensolatkan badan, bahwa Allah bisa mengibadahkan badan, bahwa Allah bisa memperkerjakan badan dan Allah bisa segala-galanya. Maka hawa nafsu kita selama ini tidak rela dan tidak ridho bila Allah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Begitu bukan? Nah, inilah bukti-bukti selama ini bahwa kita masih tersesat jalannya. Marilah kita tuju. Marilah kita bertemu dengan perjalanan-perjalanan yang disejarahkan atau yang sudah dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mari kita contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa mencontoh? Dengan mengikuti seluruh apa yang sudah berlaku di dalam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammadnya di hatinya. Itulah yang harus kita contoh. Sebelum kedahuluan ajal menjemput, maka adamkanlah diri kita sebelum kita diadamkan oleh Allah secara paksa dan siksa dengan azab yang pedih di saat hari perhitungan, hari pembalasan.
di dalam syakaratul maut. Marilah kita rubah sedikit demi sedikit iman kita kepada Allah dengan penjelasan-penjelasan yang cukup sederhana ini. Semoga Allah memahamkan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.